Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Muhtaramun, para jamaah majlis taklim salawat di Gang Zaitun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesempatan kita bisa berhadir di masjid salawat dan insyaallah kita berkesahan tentang ilmu agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salawat serta salam selalu tercurah kariban dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita ta'zimkan, kita besarkan, kita puja dan kita puji dengan harapan dengan berkatnya salawat nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara orang yang bisa mendapatkan syafaat itu ada dua. Mereka orang yang menjaga sholat dan mereka yang suka membaca sholawat. Alluka safil mubarrad wirduha yawman nusyuri. Alluka safil mubarrad wirduha yawman nusyuri. Jadi pada kita kumpul di padang mahsyar itu menurut riwayat matahari sejengkal. Bisa kebayang nggak panasnya? Di wadah kita zaman musim kemarau kita berdiri di pinggir jalan panas benar. Apalagi kalau matahari sejengkal sekilan di atas kepala. Itu kayak apa kira-kira panasnya? Minta ampun. Di waktu itu orang berbondong-bondong buka kesana kemari minta pertolongan. Pertama mereka datang Nabi Adam, wahai Nabi Adam, pian adalah Nabi yang paling Tuhan Allah ciptakan. Cepat tipang supaya hisabnya terjadi. Ujian Nabi Adam, aku kada kawa. Aku nih gara-gara memakan buah koldi diusir Tuhan dari surga, itu kesalahanku. Buka pulang buahnya kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, pian Nabi paling jagau, pian Nabi paling panjang umurnya. Minta kau kepada Allah supaya cepat dihisab. Ujar Nuh, jangankan aku nih menolongi buat gam. Anakku sih ngarankan aja kada mau beriman lawan aku. Buka lawan Nabi Musa. Nabi Ibrahim, Ibrahim pian adalah Nabi yang bergeladak Khalilullah. Mintakan kepada Allah supaya cepat dihisab kami di padang mahsyar. Ujar Ibrahim, aku kada kawa jua. Aku seumur hidup pernah berkerampot 3 kali. Nabi Ibrahim pernah berdosa 3 kali kada bisa beri syafaat. Kita hari-hari berkerampot. Ya Pak. Ya lah. Datang lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, pian Nabi paling jagau dah. Pian itu kau mengangkat tajau tangan sebelah. Karena anaknya Nabi Yakub itu binggu kambing. Rupa-rupanya hendak minum kambing, tajaunya keganalan. Nabi Musa datang, dibantu. Jadi kekuatan Nabi Musa itu super. Kayak model hul diangkatnya. Ujian Nabi Musa warahmatullahi wabarakatuh, aku aja dikabungi Fir'aun. Datang Nabi Isa, wahai Nabi Isa, pian adalah gelar Ruhullah. Nabi nang mendengar jangan Nabi Musa, aku kada kawa jua, aku nih jangan diangkat Allah, padang disalib bubuhannya. Nah, begitu mereka datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah, pian adalah Allah, cepat mintakan kepada Allah supaya kami ini di padang mahsyar kada terkantong-kantong mintakan syafaat. Maka disuruh Nabi Muhammad sujud minta kepada Allah. Lalu Jibril datang, wahai Rasulullah, dapat salam dari Allah, apa permintaanmu? Ujar Nabi Muhammad, cepati dihitung, cepat dapat syafaat supaya kita nih Akhirnya apa? Akhirnya umat Nabi Muhammad yang didulukan. Nah, tapi resikonya sebutik. Orang yang berdahulu tuh kalau masuk surga bisa berdahulu, cuma kalau masuk neraka bisa juga pendahuluan. Nah, tapi di situ apa? Alluka safil mubarrad wirduha yawman nusyuri. Alluka safil mubarrad wirduha yawman nusyuri.
orang yang di dunianya gemar baca sholawat. Hauluka disediakan telaga, saufi bersih, mubarak mendinginum sangat dingin. Bayangin kalau di padang mahsyar lagi panas-panasnya disuruh minuman dingin, dan nyaman lah. Kira kita aja mau bulan puasa lah, harinya panas minum es, masa nyaman rangkungan. Apalagi di padang mahsyar. Wirduha disediakan yauman nusyuri, di mana disediakan? Disediakan dikala orang mendapatkan di padang mahsyar. Dikala orang lagi kepanasan, dikala orang lagi memerlukan banyak begitu banyak. Karena di padang mahsyar itu Alfamart tutup, Indomaret kerada, tukang galon tutup juga. Apanya? Saya nggak ada es krim segini, es lilin nggak ada juga. Ada orang jual es ada di sana, tutup bertahan. Hujan nggak ada juga kayak benangin om. Lamun kada kita bawa bekal maraweh ini wajah selawat di sana pacangkaha usah. Nah, ini mumpung kita alhamdulillah disediakan lawan Tuan Mahmud ya Allah, disediakan tempat, disediakan kipas angin, disediakan terbang, diberi makan, kurang apa lagi dah tinggal duduk manis aja lagi. Sayangnya rokoknya kada. Nah, ada tuh sana. Nah, kurang apa lagi lab pulang, duduk manis ya. Nah, bloknya pulang, kurang apa lagi dah. Nah, ya kita tadi duduk manis, cuma kenapa tekuler. Ayo Allah. Kita ini serba tahu awaknya aja. Mun kita baca di rumah kada mungkin bisa kada terjadi. Ada banyak bisa kada terlaksana. Hari-hari ini seminggu sekali. Ya Allah. Nah, kita ini sudah tinggal disediakan lah. Ya Allah. Ini mudah-mudahan tempat yang kini mengandung barokah kita berkah. Ya Allah. Karena berkat kita berkumpul, kita membacakan salawat kepada Rasulullah, janjinya kayak ini. Barang siapa bila tempatkah, masjidkah, musholakah, lapangankah, rumahkah, halaman dibacakan salawat, maka malaikat Allah menyuruh malaikatkan untuk mengepakkan sayapnya, membukakan sayapnya ke sana apa? Ke sana mintakan ampun orang yang duduk di situ. Nah, kita mudah mendapatkan ampunan, termasuk ini dalam kitab Nikmatul Kubra alal alamin li mulisi di waladi Adam. Nah, itu aku terbanyak terbaca nangka itu. Ini orang yang kumpul-kumpul kayak ini, kuku ciakan baca selawat. Nah, rahat kita baca selawat nang itu tadi. Malaikat menghapus sayapnya memintakan ampun Allah Ta'ala. Malaikat yang berdoa kabul. Ya kalau yang malaikat itu sifatnya la ya'suna ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, diperintahkan menurut aja. Ujar Allah Ta'ala, malaikat misalnya ikam tugasnya sujud aja seumuran sampai kiamat sujud aja. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, itu aja yang kada mau lagi ngurusi orang mati, kada mau tiup trompet, kada mau, tuh kada maunya. Karena emang tugasnya itu. Malaikat tugasnya di neraka, kan kada mau ke surga menjenguknya kada mau dah. Memang tugasnya di situ. Karena saking taat dan patuhnya ada kita disuruh sembahyang, kena wayah ingat, kada parah. Ya Allah. Nah, harapannya seperti itu. Padahal Al-Quran menyuruh wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, dan seterusnya. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu bis salati, dengan melaksanakan menunaikan salat, wastabir 'alaiha, dan engkau selalu sabar untuk selalu mengingatkannya. Jadi bagi orang tua bisa anaknya, ya Allah, kita ini ingatkan anak kita untuk sholat, selalu sabar, wastabir, sabar. Minyak kada ingat akan lagi, kada ingat lagi. Ya kakak itu tuh kan kisah guru lawan muridnya, mau kada ingat yang guru ingat akan terus, supaya apa? Lanas aluka rizqa, ujar Tuhan, dengan gawean ikam bersembahyang tuh kada mengharap napa-napa ya Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kalau gara-gara kita beribadahnya dapat duit kada, kalau dapat untung kada, justru nahnu narzukuka, dengan asbab engkau melaksanakan salat kami yang akan memberikan rezeki. Rezeki apa? Macam-macam. Rezeki sehat, ya, rezeki anak soleh, kan? Rezeki duit bisa juga, kan? Ya Allah, rezeki macam-macam. Karena rezeki itu bukan termasuk duit aja. Kita sehat ini bagian dari rezeki. Kita bisa hadir ke sini nih, nah, termasuk daripada rezeki juga. Karena apa? Kita masih diberikan dua, hidayah dan taufik. Nah, kawan turun nih deh taufik Tuhan kita kadang sembarangan, Bang.
Kita nang bisa bahagia termasuk orang pilihan, nang dipilih benar. Membuktikan hari ini kita berkumpul, duduk di majlis seperti ini sebagaimana yang disabdakan Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jarul Nabi, amun kalian ada melihat pangaranya taman surga, maka singgahlah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, di dunia ini adakah taman surga? Ada. Apa ya Rasulullah? Majalisil ilmi. Di sini apabila di situ dikisahkan tentang ilmu, di situ dibacakan zikir, di situ dibacakan salawat, itulah taman-taman surga. Alhamdulillah kita bersalawatan sudah ya Allah. Nah tadi ya, nah kita kisah tentang agama. Nah itu termasuk riyadun min riyadil jannah. Adapun kisah kita, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi wa fi ulumi fid darin amin. Faslun, ini pasal fima yata'allaqu bil mayit min ghuslihi wa takfinihi. Ini bab yang ada hubungannya dengan maharagu orang mati. Jadi orang mati ini jangan diharagu, jangan diliatakan. Karena lamun diliatakan pasti berbau. Ya Allah, mau ada mau nang hidup di maharagu. Arti maharagu tadi diapai? Pertama adalah dimandi. Lan setelah dia mandi, kada sekedar mandi aja Bang Jua, lalu takfinihi, dikafani. Dikafani. Wassalatu alaihi wa dafnu, dan disembayangi jua, dan lalu dikubur. Jadi adabnya orang Islam nih dikubur, jadi dipatak dalam tanah. Karena ada agama lain nang kuburannya di atas di kayu disakutakan ke pohon. Allah ada juga agama apa itu? Nah, ada juga yang dikubur, dibangkit, cucul pulang dibakar. Nah, kalau ada juga yang itu. Nah, kalau orang Islam kada. Kenapa jadi kada? Dalam bismillah itu kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu lil isti'anah, barisnya di bawah. Ya, ba barisnya di bawah. Setiap makhluk itu posisinya di bawah, maksudnya kada kuat meninggi sifatnya Tuhan. Kayak apapun hebatnya karena makhluk di bawah keadaan Tuhan. Bis membuktikan makhluk disambung dengan huruf sin. Sin itu mati di atas. Bis mati loh. Nah setiap makhluk di mana aja karena makhluk mulai malaikat sampai semuanya mati. Tapi matinya kena beda-beda. Ini malaikat yang paling terakhir mati malaikat Israel. Semua mati anda. Inya kadang karena inya tugasnya tukang mencabut nyawa terakhir. Semua mati. Lalu Bismi, huruf mem bulat, baris di bawah. Yalah, bismi. Setiap orang Islam itu umumnya kalau meninggal dipatak di dalam tanah. Namun orang Islam meninggal di atas tanah, berarti kurang syarat sudah. Yalah, aturannya tuh umumnya di mana aja. Apabila orang Islam bismi mati kubur dalam tanah. Lalu siapa yang hidup? Bismillah, Allah baris di atas. Bismillah di atas. Yalah, berarti yang hidup Allah. Allah mempunyai dua sifat. Sifatnya apa? Sifat Allah Ar-Rahman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan sifat Rahim. Tapi Allah Ta'ala itu sifat dua. Rahman, Rahim, dan seterusnya. Nah itu umumnya orang Islam. Tapi kalau orang ada Islam, itu bisa kada dikubur. Tapi ada juga ini orang kada Islam cuma diberikan kemuliaan. Gara-garanya apa? Gara-garanya ketujuan orang soleh. Jadi dikisahkan di India itu ujar Habib Umar mengisahkan ada Habib ini orang soleh, Habib Hussein ngaran sidin. Syekh Hussein hidup berseberangan dengan orang Hindu. Kalau di India itu banyak orang Hindu. Tapi karena Habib Hussein orangnya berakhlak bagus, jadi orang Hindu ini setiap gawean sidin berjualan di pasar. Setiap anak berangkat ke pasar salaman wan guru tadi, kawan Habib Hussein salaman, tulak. Karena datang ke rumah belum sampai ke rumah salaman lagi wan Habib Hussein masuk ke rumah. Hari-hari gitu. Singkat kisah orang tadi tua, orang Hindu tadi, orang menyembah udah. Limbah tua meninggal. Karena adatnya orang-orang bubuhan India itu dibakar ya, di pinggir sungai Gangga. Pokoknya dibakar, entah sungai Gangga kah atau sungai Kahayan kita tahu juga, pokoknya dibakar. Limbah dibakar ternyata tangan tadi nang seini kada terbakar.
Yang ini seruas ini kan terbakar. Lalu ujar Bulindu, kenapa ini kada terbakar? Basah pula dibakar lagi. Yang ini hancur sudah. Tangan lagi dibakar karena mau terbakar lagi. Yang ketiga dibakar lagi karena mau terbakar lagi. Sekalinya ditakuni keluarganya, datangi bininya. Cel, itu laki pian tuh kenapa gerang? Maka dibakar tangannya maka ada mau terbakar. Nih, nang lain habis dah kebakar. Ujar nang bini, itu nah tetanggaku muka rumah tuh ada ngarannya Habib Sidin, orang Habib Husen. Nah abahnya tuh setiap kali anak tulak berusaha jualan di pasar bersalaman dulu sama Sidin. Karena datang dari pasar sebelum ke rumah salaman dua Sidin. Ternyata apa? Berkahnya orang soleh. Tangan ini kada dimakan dengan api neraka. Nah itu hikmahnya kenapa orang ketujuh lawan orang soleh. Jadi tangan tadi nih gara-gara bersalaman orang soleh jadi juga terbakar. Yang kita nih ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh bertahan. Amin. Pertama bil mayiti, nah berhubungan dengan mayit tadi lah, begitu orang mati kada terbakar. Berarti orang itu termasuk orang-orang hebat. Nah sebutin lagi, nah nih biar nanti lah ini kisah-kisah supaya kita kurang ngantuk sedikit. Nih dua laki bini kawin sudah. Karena hidupnya sakit selama 10 tahun dah kawin, kada pernah terasa daging. Nah, kada pernah terasa daging. Lalu jarnang hari setelah 10 tahun laki tidak dapat rezeki. Lalu ujar pada rumah bininya, namanya Ding, aku nih dapat duit, aku anak ke pasar, anak tukar daging, aku 10 tahun dah kada makan daging. Oh iya banyak, tukar daging aja ke pasar pian sana. Kayaknya aku masakan yang paling nyaman, yang paling pian sukai. Yo akhirnya nang laki tukar ke pasar. Sampai di pasar duit nang dapatnya tukar daging. Imbah dapat daging bulik. Rupanya belum sampai rumah ada keributan di masjid. Orang banyak kumpul, ada apa ujar orang tadi? Ada apa di masjid nih? Biasanya kalau sebelum waktu duhur sudah kumpul kayak ini berarti ada orang meninggal. Lalu masuk tadi orang tadi. Umpat juga, oh ternyata ada orang meninggal. Lalu masuk masjid umpat sembahyang fardu kifayah, daging nang nukar di pasar di kantongnya. Masuk kantong. Mumpat menyembayahkan orang tadi padanya kada tahu dah nang mati itu meninggal lakian kabinian. Pokoknya umpat sembahyang udah. Limbah selesai sembahyang boleh ke rumah. Sampai ke rumah, omanya ini daging nang kutukar ke pasar, masak nang paling nyaman aku nak masak merasakan masakan daging. Ujar nang bini, oke. Oh daging tadi rupanya dagingnya dijarang. Limbah dijarang kada mau masak. Nah, dibakar. Kada mau hangit, digoreng, kada mau masak, lalu ngejar nang bini, oh bahnya, piani kada suan makan daging, jangan-jangan daging nang pian tukar daging palsu, dedah daging palsu, mana ada orang ujian di pasar daging palsu, daging bujur, daging asli, tapi kenapa dimasak kada bisa, digoreng kada makan, dibanam kada, dibakar kada hangit, nah iyakah, jadi daging tadi rupanya kada bisa masak, tetap aja warnanya habang. Limbah selesai, yo mungkin itu kada wedding aja kita makan daging hari ini, kada mungkin kita makan daging mentah. Dah karena kalau kita makan daging mentah ya dihukumkan sakit kalau sakit parut, kada cocok. Udah, rupanya di malam hari ada suara nang dengar laki-laki itu tenang anak lakinya tadi. Ujar suara, "Wahai Bulan, tahukah Hikam? Itu daging nang kada dimasak, nang kada kau dimasak, kada kau dibakar, kada kau digoreng. Iku kenapa jadi kada mau masak? Karena siang tadi Ikam tuh singgah umpat menyolatkan orang di masjid sana. Tahukah kamu siapa mereka? Adalah waliullah. Jadi rupanya tadi umpat singgah membayangkan di masjid termasuk aulia imanillahi ta'ala. Nah karena Ikam menyembayangkan, jangankan daging itu kadang mau dibakar, kadang mau digoreng kan dibakar. Jangankan daging itu, jangankan Ikam daging aja nang kadang dibawa mencolatkan aja, kadang mau dibakar, apalagi daging Ikam yang menyolatkan orang-orang soleh. Jadi kan hikmahnya orang mencintai orang soleh, orang mencintai orang-orang yang berilmu mendapatkan barokah. Nah, hubungan dengan bil mayiti, mereka itu semua sudah meninggal dah. Nah, tapi ada penghormatan tersendiri. Pertama apa? Min ghuslihi. Jadi amun ada mayat dimandikan. Yang kedua, takfinihi, dikafankan.
Yang ketiga, wassalatu alaihi, disolatkan, wa dafnuhu, dan dikubur di patah. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati, dan sepatutnya kita melaksanakan itu semua dingarani fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fil mayit. Fardu kifayah itu misalnya di kampung nih, si kong aja nang bisa memandai mayit. Lalu ada si A meninggal, apabila sudah ada yang menangani sini yang meninggal, maka sekampungan tadi kada berdosa. Tapi si A ini meninggal, sekampungan kada nang merawatnya, diliatakannya, maka sekampungan juga berdosa. Itu ngarannya fardu kifayah. Ini apabila fardu kifayah itu, ada orang meninggal, mau kada mau. Nah, termasuk kita mengisi langgar. Namun di kampung kita adalah ada masjid, lalu kada nami isinya, maka sekampungan berdosa. Nah, mau kada mau pengurus masjid bolah kaum sekira walaupun orang masyarakat kada kau isi, cuma asal ada yang mewakili di langgar atau di masjid, maka akan terlepas orang terlepas kita semua. Nah, sebagaimana sembahyang fardu mengurusi fardu kifayah. Nah, mengurusi orang meninggal pun kayak itu juga namanya fardu kifayah. Pertama tadi, al-muslimi ghairil muhrimi bisyahidu. Artinya apa? Orang muslim sekelain orang yang berihram. Nah, kalau orang yang berihram lain lagi. Kalau orang itu lagi ihram, lagi menunaikan ibadah haji, itu kada sama dengan yang pertama tadi, yang empat. Nanti kita ceritanya bagaimana. Wal mati arba'atu asya ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnu. Kewajiban seorang muslim terhadap orang yang meninggal itu ada empat, yaitu pertama mandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Ini kada boleh ditahan-tahan. Ini aku sifatnya kayak ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Apabila orang itu meninggal, apabila itu orang soleh yang meninggal, inya bepadah rohnya, lekasi aku bawa lekasi nanti dibawa dalam kubur. Karena ia tahu tempatnya raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman surga. Beda dengan orang yang kada baik. Inya tuh merontak, aku anak dibawa kemana, aku kada mau, karena apa? Inya tahu tempatnya. Karena setiap kita mau meninggal, malaikat akan melihatkan. Ina wadahikam, amun ikam baik, makanya orang mati dalam keadaan senyum. Amun aku suah menyaksikan dulu waktu di akidah. Jadi si Dinto bebinian hendak mati. Aku Pak Imam kada salah berutuh dulu. Jadi nang tuan rumah ini mah ada mut jar. Datangnya kan bang ke rumahku, kenapa? Mama aku anak meninggal ngalih benar. Mau datangi ya, kami datangi. Sampai itu bacakan surah Kahfi, sudah surah Ar-Ra'd, sudah juga Yasin, sudah apa borok. Macam aku bacakan, tetap aja ulang budi gelisah. Aku haus, berapa lagi? Minum paling sedikit. Nah, itu menandakan orang sakarat yang berat. Duduk, orangnya sehat. Berdiri setumat berabah, berdiri lagi, duduk lagi, pokoknya mati dalam keadaan gelisah. Nah, nang kayak ini karena apa? Inya malaikat sudah melihatkan tempatnya. Nang dilihatkan malaikat tenan ini nawadekam, api nang bernyala-nyala. Makanya waktu hendak meninggal gelisah benar. Duduk, beringin, minum, pokoknya karena orang lagi sakarat nang kayak itu, andai kata misalnya lautan nang ada itu diminum jadikan banyu minum, tidak akan mengampuni hausnya. Begitu beratnya orang menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, yang paling berat, pernah ulun baca, orang itu kalau ada meninggal ada 70.000 iblis yang memaki kita. Nah 70.000 itu menggoda kita supaya kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang paling kita berat. Nah, di situ mau kita kada punya benteng yang kuat, maka iblis itu pintar, karena mendatangi kita. Ada yang berbentuk abah, kalau abah kita sudah meninggal. Ada berbentuk kai, ada berbentuk bini kita, ada berbentuk anak kita. Lamun kita ada berbentuk guru kita, lamun kita tegir mengumpati apa jarinya, pas kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu kayak apa amalannya? Ya Allah, ujar guru Bahari, ucapan Bahari Bang. Siapa Jasidin. Hadis Nabi rasanya. Setiap
habis maghrib dan habis subuh membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, insya Allah dalam keadaan Islam. Karena salah satu yang ditakuti neraka adalah orang yang membaca Allahumma ajirni minan nar. Jadi habis maghrib 7 kali dan habis subuh 7 kali. Nah, kesempatan buan nikah masih halus ini membiasakan. Karena kan sudah tua bisa kadang lagi. Nah masih anumin Allahumma ajirni, karena wiritan kita rajin Pak. Wiritan panjang itu yang kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar Allah. Karena artinya tuh ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Yang kedua, kita rajin salat Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil ahya wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu yang kita jaga supaya apa? Harapan kita supaya apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu putingnya orang kehidupan tuh di situ. Putingnya orang kehidupan tuh dikala hidup. Biar kita hidup dalam pelimpah harta di dunia. Apabila meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah sudah ada harapan lagi dah. Pacan dihantum oleh malaikat. Jadi pertama tadi orang yang meninggal, kewajiban seorang terhadap orang muslim ada 4. Pertama, mandi, kafan, salat, dan wa illam ya'lam bil maiti illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukira. Maka apabila keadaan mengetahui dengan mayit itu kecuali satu orang, alaihi ta'ayyana ma dzukira. Lamunya misalnya nih, kita di rumah mama meninggal pada 6 tahunnya, maka patut kita memberitahukan kawan keluarga, kawan tetangga, karena rasanya kadang mungkin, karena kalau meninggal kita nang mandi, kita mengabdi, kita bawa ke kuburan sorangan rasanya kadang mungkin, maka perlunya di sini adalah gotong royong. Ya pas saja Pak di kampung kita diadakan RKM, ya loh. RKM itu sebenarnya sangat memudahkan lawan kita. Karena apa? Apabila kita umpat RKM meninggal, misalnya sikong, nang tukang mandi sudah ada bubahannya. Nang tukang apa ngarannya peralatan membungkus apa sudah ada, ambulan sudah dijamin, penguburan sana bisa jamin, malah bisa ada masih sisa kasnya kawasan keselamatan. Nah jadi yang ada di kampung kita ada RKM umpat hija supaya apa tujuannya kadang meringankan, karena duitnya ada kan Bapak karena misalnya lah kita meninggal nih kada umpat RKM kita ngurusi sorangan, mencari pemandian sorangan, mencari perabotan semuanya sorangan, mencari ambulan kita juga, menelpon tukang tabuk di Pal 12 atau di Bengaris kita juga. Tapi kalau kita ikut RKM, sudah apabila meninggal, ini masuk anggota RKM masing-masing daerah. Ada yang madahkan di penguburan, ada yang menghubungi ambulan, ada yang menghubungi pemandian, supaya apa? Supaya memudahkan. Nah, sugih kan, kada sugih kan, diusahakan membawa umpat RKM, karena itu sangat memudahkan, membuktikan kerakatan kita di dalam gotong royong. Wa amal mayitul kafiru fasalatu alaihi haramun. Adapun orang mayit, orang-orang kafir atau orang selain orang Islam, maka menyolatkannya hukumnya haram. Jadi tidak boleh kita menyolatkan orang harabian au kanadimian. Apakah itu orang kafir harbi? Orang kafir harbi itu orang kafir yang boleh kita perangi. Tapi ini gak ada lagi dah, kecuali di Israel sana aja boleh perangi. Atau zimmi, atau orang kafir zimmi itu di sekeliling kita ada agama yang kada sama dengan kita. Nah, jadi kita tetap pun tidak boleh. Kalau apa kita hidup di lingkungan orang non muslim misalnya kan, itu kita artinya kada boleh menyolatkan. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini, dan boleh memandikan pada orang tadi cuma 2 macam, yajib takfinu dhimmi wa dafnu dunal harbi. Tetapi mereka cuman bolehnya dimandikan dan dikafani. Jadi kalau buahnya umumnya dikaitukan boleh aja, tapi kan buahnya itu lah nambah dimandikan, pakai nijas lah, pakai jas, bersepatu, kacamata hirang, duduk di kursi 3 hari kena nyari kubur, nyala mau buahnya nih, mungkin sebagiannya Pak nambah duit banyak, ada kira-kira ada ya, nah bergantung duitnya juga, biasanya ada. Nah
Jadi itu dananya ada kalau dahulu tuh kayak itu. Wadafnu dunal harbi, dan menguburkannya selain daripada kafir harbi. Wa amal murtadu, adapun orang murtad idza kufina wa amal termasuk orang murtad. Orang murtad itu haram juga disolatkan. Nya sudah Islam dah mulai kekanakan sampai umur 55 tahun sekalinya berpindah agama. Walaupun keluarganya itu semua Islam, bininya anaknya Islam, inya kada boleh lagi disolatkan. Nah, karena nyobalah dah. Artinya keyakinannya sudah kada sama dengan orang Muslim. Jadinya kada wajib lagi. Ada orang pendeta yang pindah agama, yang pindah ke Amerika karena orang balik lagi. Baca di garis hubungannya ya lo. Pendeta orang Islam, guru pesantren, warnanya bagus. Wah, jadi pendeta pindah ke Indonesia, diusir orang, pindah ke Amerika sampai sekarang jadi gembel kasihannya. Mudah-mudahan jangan sampai jadi seperti itu. Nah. Wa amal muhrimu, adapun orang yang berihram idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimat. Adapun orang-orang yang lagi melaksanakan ihram, berarti kan orang melaksanakan ibadah haji nih. Fala yustaru, maka amuninya meninggal kada ditutup kepalanya. Ada kita nih kan habis dah ya Allah. Nah, dikubur, dipocong. Paling-paling kan begitu masuk dalam kubur hanya dibuka wajahnya. Tapi kalau orang-orang yang berihram mulai dari awal nih kepalanya tetap dibuka. Jadi kada dibungkus. Umumnya kayak orang yang mati normalnya kita. Wa amma syahidu, adapun orang-orang yang mati syahid fala yusalli alaihi, maka inya kada perlu disembayangkan. Ini syahid namanya syahid harbi, syahid orang yang menghadapi musuh. Karena orang mati tenggelam itu syahid, orang mati beranak itu syahid, orang mati sakit parut itu mati syahid, orang kecelakaan, artinya kecelakaan yang karena ada sengaja bang, lain yang menabrakkan diri itu bisa menyebabkan mati syahid. Yalah. Nah pasti dulu. Tapi kalau orang syahid berkelahi, bertembak melawan orang-orang kafir, maka itu syahid fala yusalli, maka inya kada perlu disembayangkan. Udah, apabila banyak luka-luka kayak itu, lawan kain-kainnya langsung dikubur aja sudah. Nah, dimandi kada apa kada dengan kain yang ada. Karena apa? Itu akan menjadikan saksi di hadapan Allah. Bahwasanya inilah saksiku di hadapan Engkau ya Allah. Aku lillah berperang membela agamaku. Orang-orang syahid. Makanya kalau Sayyidina Husain itu berapa tombak yang tertancap di awaknya. Kalau itu ditembak oleh orang-orang Bani Umayyah. Padahal yang membunuh atau orang Islam, yang dibunuh itu orang Islam, cuma berseberangan pemahaman aja, akhirnya berkelahi. Itulah Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain ingin meneguhkan imannya, udah mengalah, makanya tetap diserang orang banyak. Berapa Bani Umayyah, ini sorangan, ini itu orang 35 rasanya anak pindah, tapi dikepung. Begitu dikepung oleh Bani Umayyah, nang lain orangnya suruh berjauh, Sayyidina Husain menghadapi sendiri. Tapi kegagahan Sayyidina Husain melawan, walaupun akhirnya kalah, tetapi tetap melawan. Makanya sampai akhirnya dia panggal. Atau lagunya Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, itu syahid. Nah, orang yang mati syahid. Tapi orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan, langsung saja. Kama dzakara bi qouli wa ithnani la yusalani wa yusalli alaihima. Dua orang ini kada usah dimandikan dan kada disolatkan. Ahaduma, salah satunya yang dua, asyahidu fi ma'rikatil musyrikin, yaitu syahid orang yang berperang menghadapi orang musyrik. Jadi bah kayak apa jarak nang musim nih di Palestina lawan Gaza lawan Israel nih. Kalau ini kayaknya kada baca habis-habisnya, bakal harus banyak. Sampai ke ini masih aja pertimbangan. Nah, mereka Allah takdirkan di situ kesempatan orang-orang Israel membela dirinya dengan bertekad untuk menyelamatkan tanah airnya. Mereka akan diperindikan dan mati dalam keadaan syahid. Wahwa, orang mati syahid itu kayak apa? Wahwa man mata fi qitalil kufar, yaitu orang yang mati di dalam memerangi orang-orang kafir.
bisababihi sawaun qatlahu kafiran mutlaqan au muslimun khata'an au ada silahu ilahi. Matinya itu karena ia terbunuh lawan musuh kah? Atau kawan sorang kada pinandu dikira musuh. Kita dari belakang bakal dikira kawan kita, dikira musuh. Pas kita menimpas, kalinya kawan kita mati juga. Au ada silahuhu atau melempar parang atau melempar panah atau melempar apakah atau pada yang kayak ini tuh. Lain yang ditawa publik bumerang, rupanya anak bola bumerang, tebulik kena sorang. Nah, selama ia berada di medan perang, maka semuanya akan menjadikan mati syahid. Selama masih di medan perang, termasuk ia anak menimpas, rupanya rahat menimpas, ngit orang lebih kuat, atau tebulik kena sorang misalnya. Asalnya di waktu perang niatnya untuk memerangi orang-orang kafir, maka itu tergolong orang mati syahid. Awasa kata mendabatihi atau nyarahat mengejar orang kafir naik kuda takuhur sekalinya parang nang di badan ini nyucuk awak matinya. Nah termasuk mati saya juga. Tapi kena anaknya saya musuh orang-orang kafir. Awan dari fa'in mata ba'da in qidail qital bi jarahatin fihi yuqta'u bi mauti minha faqad syahidin bil adar. Adapun orang yang mati imbah mati tuntunglah perang tapi luka masih banyak mata luka tapi tuntung perang dah boleh ke rumah sampai rumah mati. Nah itu bukan digolongkan mati syahid. Manangka itu wajib dimandii, disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Namun yang tadi rahat berkelahi di medan perang maka inya kada wajib nang 4 tadi. Cuman dibungkus buat lawan orang-orangnya kada perlu diganti bajunya sudah ada itu aja. Nah tadi mau nyanya ba'dain qidha sudah selesai perangnya karenanya luka atau terputus bimotihi minna faqara syahidin maka itu tidak tergolong kan dingarani mati syahid. Jadi orang mati syahid itu apabila masih di medan perang dan di situ berkelahi lawan orang-orang yang kada seiman dengan kita bermusuhan atau mati di musuh itu maka itu digolongkan mati syahid. Banyak kalau sahabat Nabi paman Hamzah itu berkelahi jadi panglima paget tangan sebelah mengikuti bendera tatak pulang sebelah pakai tangan pulang. Nah saking hebatnya Hamzah tadi. Walaupun akhirnya si tadi meninggal, cuma apa? Perjuangan karena di antara panglima termuda di zaman Rasulullah yang menghadapi orang kafir itu Hamzah. Hamzah itu rasa umur 18 tahun sudah jadi panglima perang karena kelincahannya, karena kehebatannya, karena pokoknya orangnya lincah lah. Sehingga Rasulullah mempercayakan kepada Hamzah menjadi panglima perang. Nuweh ini kan ngaran panglima itu bintangnya berapa puting ya lo, pangkatnya berapa puting kalau bahari kada di mana lincahan. Karena paman Hamzah itu termasuk orang yang cerdas, jadi bisa menyusun strategi perang. Makanya Rasulullah mempercayakan Hamzah walaupun maka paman Hamzah di waktu perang itu selalu dikirim oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, ujar Jibril, itu Hamzah tangannya pagar sebelah. Rasulullah makin bertunduk. Hilang tangan sebelah, perang laginya. Wahai Rasulullah, pagar lagi sebelahnya. Wahai Muhammad, itu Hamzah tangannya pagar lagi sebelahnya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu waktu perang selalu tahu kabar di peperangan. Tahu karena apa? Mata-matanya, kameranya Jibril langsung melihat. Setiap kejadian disampaikan Nabi Muhammad. Siapa yang saya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad memang sedih karena paman si panglima. Karena ini untuk membela agama, keyakinan mereka kuat. Itu walaupun seberapapun beratnya menghadapi orang-orang seiman, tapi Nabi orang-orang akan menjadikan mati syahid dan akan dimasukkan dalam surga. Sikit lagi lah. Wa kadza law mata fi qitalil bughat membul. Fil qital las babil qital. Dan begitu juga kada termasuk orang yang mati syahid aw mata bil kita bisa bil kita orang itu bugot itu kalau bahasa kitanya apa ya memberontak pengkhianat atau munafik ya berumah tulak pimbai hendak menjawab hendak perang melangi hendak sampai begitu sampai medan perangnya takutan
Justru ia menjebak supaya kawan-kawannya dibunuh orang-orang kafir. Mana di situ ia bugot, caranya memberontak. Artinya kadang menerima, menipu kawan. Nah itu termasuk bukan orang yang mati syahid, kan niatnya sudah lain. Jadi di antara yang mati yang syahid adalah mereka orang-orang yang betul-betul memerangi musuh Allah dan juga dalam keadaan itu namanya syahid akhirat. Syahid dunia yang kayak tadi orang betianan melahirkan meninggal, orang sakit parut, mati tenggelam, itu ngarannya syahid dunia. Wasani yang kedua, as-saktu alladzi lam yastahil alam rafa astalu sarikhon. Orang yang keguguran, ibu melahirkan keguguran, cuma anaknya lahir itu kada sawat tekuriak, kada sawat berbunyi, kada sawat. Lahir langsung meninggal. Nah, itu anak itu mesti mati syahid. Fa in istahala sarikhan aw baka fa hukmu kal kabir. Pamun nya lahir nya bayi itu, amunnya bayi itu lahir keluar dari rahim ibu, kada kedengaran suara sudah mati, inya kada perlu dimandii, kada perlu di kada artinya kada dimandii, langsung bungkus kubur. Lain namun inya lahir sahabat mama. Nah, mati maka dihukumkan kayak orang tua. Lamunnya lahir sawat menangis, apalagi sawat nenen mamanya lalu mati, maka hukumnya kayak orang tua. Artinya dimandikan, dikafani, walaupun anak itu umur sehari, namun sudah ada suaranya menangis, maka sama tata caranya itu dengan 4 tadi: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Lamunnya kada ada suaranya, lahir langsung keadaan mati, maka tinggal bungkus, kubur aja sudah. Nah, itu bedanya. Wasigatu bitasisisin al-wadu al-nazilu qabla tamami maqudun minas sukut. Nah, itu karena apa? Yang dimaksud tadi adalah anak yang lahir dari rahim ibu sebelum waktunya, atau ngarannya prematur, primatur. Artinya kekanakannya belum sampai waktunya, cuma dalam 7 bulan, ini 6 bulan dah lahir, sekali keluar sudah kada berbunyi, mati di tempat. Makanya artinya kita kada perlu lagi memandikan, langsung aja dibungkus bawa ke kuburan. Nah, gaji kada merepotkan. Beda dengan anak yang sudah berbunyi suaranya, itu mau fahukmuhu kal kabir, maka hukumnya seperti orang tua, dimandikan yang 4 tadi. Wa yusalu mayit, dan cara memandikan mayit wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Untuk mengingatkan kita adalah bab kita, siapa tahu ya Allah, karena suatu saat kita jalan di kampung orang, keberungan di kampung orang itu ada orang meninggal dan kada ada merawatannya, mungkin kita ada tataran upeh ilmunya, kau barang mengegani. Nah, kakak ini ya, nah itu perlunya kita mengaji seperti ini. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Allahumma awsil hadi wa baligh taqwa ma qarana fi hadzal majlis mubarak bi fadlika wa judika karamika wa ihsanika wa hawlika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wa awsila rahmatan nazila barakatan syamilah. Wassalaqatan mutaqabbalah fa nuqaddimu dzalika ala hadrati sayyidina wa bina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma arwa abai wa ikhwani min al-anbiya wa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa qarabati wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ila arwa arba'atil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. ثم إلى رؤية الشيخ محمد راشد بن عبد الله كلام بن البنجري ثم الشيخ محمد زين بن عبد الغني Tiga Ji Ahmad Kusasi bin Jubair, thumma ila Roy Anang Ramli bin Usman Ajah Kalau binti Anjau,
Saryaman bin Amis Mastania binti Ibar Sagila binti Anang Ramli Inas Effendi bin Nasmi Al-Diyani bin Saryaman أوصل اللهم ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من الشر لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم